Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata begitu ya. Apa yang terjadi selama ini begitu ya. Penyambutan boneka baru oleh para Cina-Cina oligarki di 6462. Apakah ini pertemuan-pertemuan seperti ini? Jelas begitu siapa yang didukung oleh mereka begitu kan. Bahkan apakah ini penyambutan luar biasa begitu kan. Ini kan kelihatannya kan orang-orang siapa mereka kan, masyarakat bisa menilai siapa mereka begitu kan. Tidak hanya satu kali dua kali begitu ya. Bahkan sudah beberapa kali disambut luar biasa ya. ada sesuatu yang kemudian menarik di dalam diskusi hari ini begitu ya. Ya, pada hakikatnya siapa mereka begitu ya. Tetapi kalau memang ini benar ada sesuatu yang kemudian ada boneka-boneka baru atas kepentingan orang di luar sana begitu kan, bisa saja itu terjadi begitu. Tetapi kita lihat saja perkembangan dari proses Pak Ganjar hari ini begitu ya, karena Pak Ganjar sudah bertemu beberapa kali dengan orang. Spekulasi orang muncul bahwa wah, siapa di belakang Pak Ganjar, apakah oligarki atau siapa begitu ya. Ini masih banyak pro dan kontra begitu ya. Tetapi dalam yang kedua ini ya, ada tampak Pak Ganjar berbaju warna putih di situ bersalaman begitu kan. Orang onyang siapa mereka begitu. Tapi kelihatannya siapa mereka begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu ya. Calon budak oligarki. Dari pertemuan sini, ini kiri adegan salah, kanan adegan pencitraan begitu ya. Jelas ya, Pak Ganjar bisa masuk ke istana ya. Lalu kemudian dipanggil mungkin di Pak Jokowi begitu kan. Saya rasa ya, kok tidak ada Pak Prabowo di situ begitu. Katanya ada Pak Sandi di situ begitu. Wallahualam begitu, bagaimana nanti faktanya begitu ya. Tetapi kita lihat saja sudah 50% akal menang ya nih, ini penyambutan boneka baru katanya begitu. Ini muncul ya di media sosial begitu, sangat luar biasa sekali begitu. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan Pak Ganjar didukung oleh para ya oligarki ya, bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Dari sini kan sudah jelas begitu kan. Bahkan ada yang menarik di sini, ada yang gambar panah di sini begitu. Serius nanya, ini tugasnya ngapain? Ini kritikan dari netizen begitu kan. Dalam 1 menit atau solusinya nggak ada yang makan gratis. Ya, bisa saja itu terjadi begitu kan pada siapapun begitu ya. Jadi apakah benar-benar akan mendukung Pak Ganjar atau siapa begitu kan. Bahkan banyak, tidak hanya itu begitu kan, Said Didu juga mengomentari terkait dengan Pak Ganjar bertemu dengan dengan para Cina-Cina katanya begitu ya. Apakah ini benar atau tidak begitu. Kira mandor boleh yang akan didatangkan Luhut. Wah, apa ini maksudnya begitu ya. Udah jelas ya, pengusaha-pengusaha ini berkubu kemana. Calon presiden perwakilan Cina apa ya. Boneka bokep. Ini banyak sekali kritikan netizen. Ada apa begitu? Kok ada sesuatu yang kemudian seolah-olah bertemu dengan siapa begitu. Siapa yang meliput dan menyebarkan itu begitu ya. Calon raja kecil negara taklukan republik ya. Bedanya boneka satu ini lebih god looking, sementara otaknya di downgrade. Ya, masyarakat harus tahulah dan bahkan bagaimana komentar-komentar dan memahami dalam situasi politik hari ini begitu. Maka dari itu masyarakat jangan terlalu percaya dengan adanya seperti ini begitu kan. Apalagi suara Anda dibeli begitu ya. Apa enggak kayak makin kaya Cina ini? Belum jadi presiden sudah ya diarak-arak, dielu-elukan sebagai kacung baru, dikasih angpau. Angpau yang seberapa sambil diinfokan. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya begitu ya. Tetapi dalam politik itu bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Yang namanya politik itu bisa saja. Bagaimana dengan di Jawa Tengah begitu, seolah-olah meninggalkan meninggalkan tugas begitu ya. Ya, seharusnya Pak Ganjar itu mundur dari jabatannya begitu kan. Daripada ya kita main sana main sini begitu kan, biar tidak dicap sebagai menggunakan ya fasilitas negara dan sebagainya begitu. Dia ngomong seakan dia pasti menang. Di sisi lain ada rasa ketakutan kalau nggak ada yang mau gabung. Hingga ya atasannya ngajak silaturahmi ya dan bergabung ke PD. Ini
sangat membahayakan negara dan rakyat. Ngeri lah, ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Bahaya, nanti masyarakat menilai seperti apa Pak Ganjar lagi bikin kontrak politik dengan para pengusaha khususnya para Cina. Wah, ini kacau sekali kalau ada kontrak seperti itu begitu kan. Lalu bagaimana dengan di Jawa Tengah? Mari kita baca ya beritanya di Jawa Tengah seperti ini. Ini yang di Jawa Tengah ya, saya kutip dari Politik RMOL ID begitu. Kemiskinan di Jawa Tengah ya, hingga capres boneka, bikin elektabilitas Ganjar Pranowo. Ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang boneka begitu ya. Apakah petugas partai jadi boneka? Ini elektabilitas calon presiden capres dari PDP Perjuangan Ganjar Pranowo mengalami penurunan ya. Hal ini sebagaimana temuan terakhir survei yang dirilis LSI ya, DNJA pada hari Jumat ya. Bahkan ini peneliti LSI JA Aji Alfarobi mengurai bahwa per Mei 2022 lalu ya, elektabilitas Ganjar sempat menunjukkan tren ya menanjak. Kala itu elektabilitasnya masih di angka 27,9% dan masih di bawah capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KIR Prabowo Subianto. Kita lihat saja faktanya begitu ya. Elektabilitas Ganjar kemudian naik hingga puncak terjadi. Inilah permainan-permainan lembaga survei begitu ya. Kita lihat saja bagaimana survei yang kemudian dikuasai oleh mereka begitu kan, sehingga membangun opini. Padahal kita tahu begitu ya, pengaruh dari survei ini hanya 1%. Ya, lihat saja nanti buktinya begitu. Mengapa demikian? Di tahun 2019 begitu ya, ketika Pak Jokowi mengumumkan banyak cawapres-cawapres yang masuk dalam bursa begitu ya, dalam masuk survei di situ begitu. Tapi tahu-taunya dia memilih Kiai Ma'ruf Amin, bayangkan begitu kan. Apalagi wakilnya Pak Prabowo begitu, wakilnya ada yang isukan ini dan itu begitu, tapi tahu-taunya yang dipilih Pak Sandi di situ begitu. Artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan hari ini sama begitu ya, walaupun yang masuk dalam survei cawapres mereka begitu ya, belum tentu dipilih begitu kan. Tetapi dalam survei ini pasti ya dari tahun ke tahun seperti itu, membangun opini publik ya agar masyarakat itu percaya. Padahal itu bisa saja metodenya bisa dirubah, terus kemudian anggarannya dari mana begitu kan, yang paling dibutuhkan informannya begitu dari mana begitu kan. Ya karena sudah dibayar banyak begitu ya, lalu kemudian untuk memenangkan opini di masyarakat ya seperti itu begitu. Padahal ya setelah disurvei 1 hari, 3 hari sudah tidak begitu didengarkan oleh masyarakat. Karena ya itu aja begitu. Bayangkan dalam survei ini begitu. Apalagi menjadi boneka ini ya, yang menjadi pengaruh luar biasa ketika Pak Ganjar dicap sebagai boneka dan petugas partai. Di sana drastis ya turunnya di situ begitu ya. Karena masyarakat hari ini sudah cerdas begitu. Apalagi ini ya, Ganjar dipersepsikan gagal menangani kemiskinan yang menjadi salah satu isu penting dan prioritas bagi publik. Jika menangani kemiskinan di satu provinsi Jawa Tengah saja dianggap gagal, bagaimana bisa sukses mensejahterakan 38 provinsi di Indonesia? Sementara alasan ketiga, ada efek negatif dari kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala U20. Efek negatif didapat ya lantaran Ganjar memberi pernyataan menolak keikutsertaan Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di situ begitu. Artinya apa? Artinya wah itu bisa saja Pak Ganjar itu nyongsep di situ begitu ya. Ya kita tahu bahwa dalam survei itu siapa yang memainkan itu begitu kan? Ya bahkan ya Saiful Mujani sudah mengakui itu semua begitu. Siapa yang harus kita bayar? Siapa menerima dari mana? Ada dari siapa? Terafiliasi kepada siapa begitu? Itu kan sudah jelas di situ begitu ya. Tetapi kalau kita lihat realitasnya bahwa Anies Baswedan lah yang kemudian bisa saja memenangkan dalam survei itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.